Desember yang triwulan 4 terjadi lagi pengumpulan berkas untuk tunjangan khusus. Kami kumpul di sekolah, setelah itu kepala sekolah bawa ke dinas PK. Setelah itu sampai di dinas PK, semua bahan diterima dan bahan saya tidak diterima oleh Ibu Kety. Maka kepala sekolah pertanyakan pada saat itu di Ibu Kety, kenapa saudara Remigius bahannya tidak diterima, Ibu? Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Saya nama Remigius Kanalaka, guru SD Negeri Goluuta, dan punya tugas tambahan sebagai kepala desa, pejabat kepala desa Lolo-Ole sejak 22 Maret 2024. Persoalan saya terkait dengan tunjangan khusus tahun 2024, bahwa dari Januari sampai dengan bulan Juni, persoalan berkas saya, persoalan daftar hadir saya tidak ada. Dan Ibu Kety pada saat itu proses tunjangan saya tahap 1 2024. Masuk tahap 2 triwulan 3 Juli sampai dengan September, maka terjadi lagi pemberkasan untuk tunjangan khusus sekolah terpencil. Maka kami dari sekolah mengumpulkan bahan tersebut untuk melengkapi permintaan dinas terkait dengan tunjangan khusus. Setelah itu terkumpul semua, maka kepala sekolah mengantarkan bahan itu ke dinas PK. Dan sampai sana ketemu dengan Ibu Kety dan masukkan bahan tersebut. Bahan tersebut tidak ada persoalan juga dan diterima oleh Ibu Kety. Mulai dari Oktober sampai dengan Desember yang triwulan 4, terjadi lagi pengumpulan berkas untuk tunjangan khusus. Kami kumpul di sekolah, setelah itu kepala sekolah bawa ke dinas PK. Setelah itu sampai di dinas PK, semua bahan diterima dan bahan saya tidak diterima oleh Ibu Kety. Maka kepala sekolah pertanyakan pada saat itu di Ibu Kety, kenapa saudara Remigius bahannya tidak diterima, Ibu? Maka jawab Ibu Kety pada saat itu, ada laporan dari masyarakat bahwa saudara Remigius ini tidak aktif mengajar. Maka kata kepala sekolah pada saat itu, dia aktif mengajar, Ibu. Ini bukti fisiknya ada, daftar hadir itu ada. Maka kepala sekolah tanyakan Ibu Kety pada saat itu, siapa masyarakat itu yang lapor? Maka jawab Ibu Kety, masyarakat Meneate. Maka Ibu Kety tidak kasih tahu nama siapa masyarakat itu pada saat itu. Maka ternyata Bapak kepala sekolah ini terpaksa bawa pulang ini bahannya saya. Bawa pulang dan kasih di saya pada saat itu. Setelah itu, setelah dia kembalikan bahan di saya, bahwa Ibu Kety tidak terima dengan alasan bahwa ada masukan dari masyarakat Meneate. Maka besoknya bahan ini saya akan antar kembali ke PK. Saya pergi di kantor dinas P&K, bawa kembali ini bahan yang sama. Bahwa ini info GTK, daftar hadirnya sudah ditahan oleh Ibu Kety, hanya info GTK yang dibawa pulang.
Setelah itu saya bawa ke PDNK, sampai sana saya ketemu dengan Ibu Keti pada saat itu. Saya pertanyakan, kenapa Ibu data saya tidak diterima? Maka jawab Ibu Keti pada saat itu, ada laporan dari masyarakat Pak Remigius bahwa Pak Remi itu tidak masuk. Lagi pula Pak Remi itu PJ Desa Lolo Ole. Saya bilang itu benar Bu. Tugas utama saya yaitu sekolah. Tugas tambahan itu saya ini sebagai PJ Lolo Ole. Dan di sekolah itu saya tetap masuk Ibu. Bukan saya tidak masuk. Nah, maka kata Ibu pada saat itu bahwa di rumahnya, di sekolahnya Pak Remi itu di kelas ada guru non ASN yang ganti. Saya bilang begini Ibu, maksudnya saya ini bendahara, saya ini PJ, hal-hal penting yang mau dikonsul, pergi bayar pajak, pergi cetak billing itu saya izin. Tetapi maksudnya bahwa kelas itu tidak diterlantarkan, tetap ada guru yang mengajar. Tapi itu saya izin untuk saya pergi bayar pajak, pergi cetak billing. Karena ini bagian dari tugas saya harus izin dan pergi. Nah, itu namanya bahwa di kelas itu tetap ada guru yang mengajar, itu maksudnya. Dan juga bahwa bukti sekarang ini ada daftar hadir Bu, saya bilang. Ada daftar hadir. Setelah itu berjalannya waktu, bilang data Pak ada bermasalah. Saya bilang salah di mana Bu? Bapak ini tidak masuk nominasi penerima tunjangan. Jadi kira-kira kesalahan di mana Bu? Maka Ibu menjawab bahwa saya tidak tahu. Setelah itu saya pulang ke rumah. Karena Ibu tidak tahu, saya pulang ke rumah. Besoknya saya minta ke Bapak Kepala Sekolah, Bapak minta bantuan bagaimana solusinya ini supaya pendekatan dengan Ibu Keti, kok saya tidak masuk, tapi daftar hadir saya itu ada tinggal di Ibu Keti, dan juga bahan saya yang Juli dan sampai dengan September tetap tinggal di Ibu Keti, dan sekarang daftar hadir juga tinggal di Ibu Keti, dan sekarang yang dibawa pulang ini hanya info GTK. Saya bilang minta pendekatan dulu di Ibu Keti, maka pergilah ke pas sekolah besoknya. Besoknya ke pas sekolah pergi ketemu Ibu Keti, maka sampai sana Ibu Keti pas ada di ruangan juga. Maka masuklah ke pas sekolah di ruang sekdis, maka ketemu dengan Ibu Keti, maka pas sekolah minta, kira-kira Ibu bagaimana solusi terkait dengan tunjangannya saudara kami Remigius Kanalaka. Karena saya sebagai pimpinannya dia ini, bahwa saya tahu persis bahwa orang ini aktif Ibu, dengan dibuktikan dengan daftar hadir Bu. Maka jawab Ibu Keti pada saat itu bahwa Pak Remi ini, Bapak Kepala Sekolah, tidak masuk nominasi penerima tunjangan khusus. Itu kenapa? Ibu Keti menjawab, saya tidak tahu. Maka pada saat itu juga Kepala Sekolah minta Ibu Keti untuk tanyakan ini penerima tunjangan untuk SD Negeri Goluuta. Maka pada saat itu Ibu Keti kasih tunjuk lewat laptop, maka di situ ketahuan ada orang yang ganti nama saya atas nama Antonius Crispianus Nusa. Dan file itu sempat Kepala Sekolah screenshot. Sempat Kepala Sekolah screenshot dan kirim di saya itu daftar. Dan daftar ini ada. Daftar yang di screenshot pada saat itu Kepala Sekolah ada. Ini daftar yang di screenshot Kepala Sekolah pada saat Ibu Keti tunjukkan daftar penerima tunjangan di SD Negeri Goluuta. Maka di urutan nomor 20 ini
bukan nama Remigius lagi, sudah diganti dengan Antonius Crispianus Nusa pada saat itu. Setelah itu, kepala sekolah langsung protes terkait dengan Antonius Crispianus Nusa. Setelah diprotes, kepala sekolah bilang begini, kalau Antonius Crispianus Nusa ibu, dia nitip di SD Negeri Golu Uta untuk daftar seleksi P3K tahun 2024 ibu. Dan ini utusan dari dinas bahwa mereka ini daftar lewat SD Negeri. Maka si Antonius ini daftar lewat sekolah kami pada saat itu. Ternyata dia sekarang ini menggantikan nama Remigius Kanalaka, sementara yang seleksi pada saat itu, saat itu yang daftar lewat SD Negeri Golu Uta ada 4 orang yang diutus oleh dinas daftar lewat SD Negeri Golu Uta. Tetapi kenapa di antara 4 orang ini hanya saja Tonce ini yang ada dalam daftar penerima tunjangan, yang 3 itu nama tidak ada, Bu. Maka jawab Ibu Keti pada saat itu, saya tidak tahu. Ibu Keti menjawab, saya tidak tahu, dan data yang saya ambil ini, yang ada di laptop ini, itu data yang saya tarik dari kementerian. Jadi kenapa bisa muncul ini Antonius Crispianus Nusa? Yaitu urusan operator sekolah yang input. Jadi nama ini keluar bukan kami yang input, sekolah yang input lewat Dapodik, dan saya ini hanya tarik nama saja yang berhubungan dengan tunjangan. Jawab Ibu Keti pada saat itu. Nah, setelah itu kepala sekolah pertanyakan lagi, kenapa Pak Tonce ini dia 6 jam di sekolah kami, sementara Pak Antonius Crispianus Nusa ini dia kepala sekolah SMP swasta Kelimbu Kutur yang tinggal di Lolo Ale, alamatnya Lolo Ale. Dia kepala sekolah di sana, dia hanya nitip saja di sini untuk daftar seleksi P3K, Ibu. Maka Ibu Keti menjawab, saya juga tidak tahu, saya hanya tarik data dari sana. Maka karena mentoknya kepala sekolah terkait dengan data, saya pulang. Pulangnya kepala sekolah, maka serahkan kembali ini info GTK ke saya, dan daftar hadir saya tetap ditahan di dinas. Tetap ditahan di dinas, tidak dipulang, diterima daftar hadirnya, karena daftar hadir itu dia kolektif, ya terpaksa ditahan, tinggal di dinas. Setelah itu besoknya kepala sekolah kembali kasih ini bahan info GTK kembali saya bahwa Pak Remi ini namanya Pak Remi tidak masuk nominasi untuk penerima tunjangan khusus. Kenapa Bapak? Saya bilang, kok kemarin bilang daftar hadir yang bermasalah ada laporan masyarakat yang masuk, jadi Ibu Keti itu tidak mau proses. Nah sekarang kendalanya bahwa nama saya itu tidak ada, sementara ada orang yang ganti Bapak. Saya bilang, saya juga kurang tahu ini Pak Remi. Saya ini hanya informasi dari Ibu Keti. Tapi saya tanya Ibu Keti bilang, ini saya tarik data dari kementerian. Begitu saja jawabannya. Nah, setelah itu diam. Besoknya saya pergi ketemu Ibu Keti. Saya ketemu Ibu Keti. Setelah itu masuk di dinas, saya ketemu. Saya bilang, pagi Bu, selamat pagi. Jadi bagaimana Pak Remi? Ini terkait bahan saya ini yang tidak diterima oleh Ibu Keti terkait dengan kehadiran. Kok kehadiran saya ini berdasarkan daftar hadir ini, kok saya ini hadir, saya bilang. Ya, kemarin itu bahwa ada laporan yang masuk bahwa Pak Remi dari masyarakat bahwa Pak Remi itu tidak aktif masuk mengajar. Tetapi
kenyataannya di daftar ibu itu bahwa nama saya sudah tidak ada lagi. Bukan masalah daftar hadirnya, sementara data yang ibu tarik dari kementerian sudah tidak ada memang nama saya. Dan sudah diganti oleh Antonius Crispianus Nusa. Kenapa ibu tidak kasih tahu bahwa Pak Remi nama tidak ada di sini, tidak masuk dalam nominasi, tapi yang ada nama di sini Pak Antonius Crispianus Nusa. Kenapa ibu tidak jawab begitu? Kenapa ibu tanya saya punya daftar hadir? Atau kenapa ibu langsung jawab bilang ada laporan dari masyarakat, jadi saya ini tidak mau proses ini tunjangannya Pak Remi. Sementara di dalam itu bahwa nama saya tidak ada memang. Karena sudah diganti oleh Antonius Crispianus Nusa, saya bilang. Dan pada saat itu juga saya tanya Ibu Kety, saya jelaskan. Ibu, kalau terkait Tonce ini, dia nitip di September 2024 untuk masuk seleksi P3K. Dan pada saat itu temannya Tonce mereka ada 4 orang. 4 orang yang nitip di SD Negeri Gulu Uta untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Tapi anehnya ibu, kok Tonce saja yang masuk dalam daftar tunjangan khusus untuk SD Negeri Gulu Uta. Yang 3 orang ini tidak masuk, Bu. Saya juga tidak tahu dari kementerian ini Pak Remi. Jadi kerjanya bagaimana, saya juga tidak terlalu pahami. Saya ini hanya tarik data dari kementerian untuk proses tunjangan mereka. Tetapi Bu, saya bilang, tetapi Ibu Kety, di dalam proses harus ada jumlah jam mengajar. Tonce Antonius Crispianus Nusa ini di operator sekolah dia 0 jam Ibu. Ternyata di ibu sekarang ini bukan 0 jam, malah dia 6 jam. Nah, dalam nominasi penerima tunjangan ini, Antonius Crispianus Nusa ini dia 6 jam di SD Negeri Gulu Uta. Sementara di operator sekolah, dia itu 0 jam. Dan sekarang saya ini di info GTK-nya saya 24 jam, kok tidak masuk nominasi. Jadi kira-kira Ibu, ada di mana kesalahan data saya? Ibu Kety jawab, saya tidak tahu. Maka pada saat itu juga, saya menghadap ke Bapak Sekdis PK, yaitu Bapak Sekdit atas nama Pak Iksan. Bapak, saya ini tidak saya kasih tahu di Bapak Sekdis, Bapak, saya ini tidak masuk nominasi penerima tunjangan khusus. Dan ada yang ganti atas nama Antonius Crispianus Nusa. Tetapi yang saya perlu tanyakan, kenapa saya tidak masuk nominasi penerima tunjangan Bapak, sementara data saya di Dapudik itu lengkap. Pada saat itu juga Bapak Sekdis ini langsung tanya di Pak Marsi. Pak Marsi tolong cek datanya Bapak Remigius di situ. Maka pada saat itu karena Pak Marsi ini sebagai operator dinas, dia cek. Dia cek, ketemu. Dia buka data saya, tidak ada persoalan. Tidak ada masalah data saya ini. Tidak ada yang salah. Maka jawab Pak Marsi ke Bapak Sekdis, Bapak, datanya Pak Remigius tidak ada persoalan. Saya kembali lagi di Ibu Kety. Ibu, dari operator sekolah tidak ada masalah data saya, Bu. Dari operator dinas tidak ada masalah juga. Kenapa di Ibu punya masalah bahwa saya ini tidak masuk nominasi penerima tunjangan? Saya bilang, Bapak Remigius, saya omong bahwa data ini saya hanya tarik dari kementerian. Jadi yang saya tarik di kementerian ini Pak Remi, itu yang saya proses yang proses untuk terima tunjangan. Dijawab begitu lagi. Jadi
kira-kira solusinya bagaimana, Bu? Solusinya saya juga tidak tahu. Jadi kenapa ini Antonius bisa masuk? Saya juga tidak tahu. Kira-kira siapa yang kasih masuk, Ibu? Saya juga tidak tahu. Jadi yang berhak untuk kasih masuk dia operator sekolah. Saya tanya operator sekolah, apakah operator ini pernah bawa Tonce niti pada saat itu agak ini Pak ini buat dia jam mengajar? Tidak. Maka pada saat itu juga operator sekolah kasih tunjuk filenya Tonce bahwa benar itu 0 jam. 0 jam betul di operator sekolah. Maka yang sampai di Ibu Keti itu yang 6 jam. Saya mintakan solusi pada saat itu terkait tunjangan ini, maka saya diminta kembali untuk perbaiki data. Maka saya pulang tanya di operator sekolah, data tidak bermasalah. Saya tanya ini datanya Tonce, 0 jam. Saya tanya saya punya data di operator dinas, tidak ada masalah juga. Ya, sampai di Ibu Keti baru ada masalah bahwa tidak masuk nominasi. Tapi masalahnya sampai dengan saat sekarang saya belum tahu. Dan situ ketemu sudah bahwa 0 jamnya Tonce dari sekolah sampai di Ibu Keti dia 6 jam. Dan juga Tonce masuk dalam nominasi penerima tunjangan itu lewat siapa? Maka jawab Ibu Keti saya juga tidak tahu dia lewat di mana. Tetapi dia yang menggantikan nama saya. Berarti masalahnya saya bukan daftar hadir, Bu. Masalah bahwa nama saya tidak ada memang. Karena sudah diganti oleh Antonius Crispianus Nusa tadi. Saya bilang, oh bukan begitu Pak. Dia bilang, bagaimana? Memang ada masukan dari masyarakat Meneate bahwa Pak itu tidak masuk sekolah. Ya, sekalipun ada masukan, Bu, tetapi tetap nama saya itu tidak ada karena sudah diganti. Jadi biar data saya lengkap, tapi tidak bisa diproses karena daftar yang ada di IB yang diproses untuk carikan tunjangannya memang di situ nama saya sudah tidak ada, saya bilang. Maka pada saat itu juga saya pulang dan saya selidiki terkait dengan data saya karena tidak masuk dalam nominasi penerima tunjangan pada saat itu. Maka masuklah di tahun 2025. Masuk di tahun 2025, pemberkasan lagi. Pemberkasan di 3 bulan. Bulan Januari, Februari, sampai Maret. Kepala sekolah pergi antar bahan di sana, diterima bahannya, tetapi berjalannya waktu, semua teman-teman gurunya saya sudah terima ini tunjangan, saya sendiri tidak ada, tidak masuk lagi. Setelah itu tidak masuk, saya tanya kepala sekolah, ini tunjangan saya Bapak tidak masuk. Saya juga kurang tahu ini. Dia bilang, saya cek lagi uang di bank, tetap dia tidak masuk. Saya bingung sudah. Saya bingung diam. Ya, setelah itu pertemuan di kantor bupati, semua kepala desa, saya pergi. Sampai sana setelah pertemuan saya masuk di ruang bupati. Sampaikan, Mama mohon izin saya ada perlu. Ada sedikit pengeluhan dari saya, dari guru dari SD Negeri Guluuta. Bagaimana? Saya ceritakan sudah mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2025. Sampai di tahun 2025 ini Mama, berkasnya saya sudah diterima oleh Ibu Keti, tetapi uangnya tidak diproses. Saya tidak tahu masalahnya di mana. Memang masalah pada saat itu, ya Ibu Keti bilang ada laporan dari masyarakat bahwa saya tidak masuk sekolah. Sementara daftar hadir itu lengkap. Ya, pada saat itu juga di 2024 ada orang yang ganti nama saya atas nama Antonius Crispianus Nusa Mama.
Dan sampai 2025 sekarang ini tunjangan saya tidak diproses lagi. Maka pada saat itu Mama Bupati minta saya ketemu dengan Mama Sekdis PK. Besoknya hari Senin itu saya ketemu dengan Mama Sekdis PK. Setelah saya ketemu, saya bicarakan bahwa Mama, tunjangan saya 2025 ini tidak masuk dari Januari sampai Maret. Itu pun juga dari tahun 2024 Juli dengan Desember tidak masuk lagi, Mama, saya bilang. Nah, pada saat itu juga Mama Sekdis ini langsung panggil Ibu Kitty. Nah, panggil Ibu Kitty, Mama Sekdis tanya, Ibu kenapa tidak proses tunjangannya ini Pak Remigius? Maka Ibu Kitty bilang, saya tidak proses ini Mama, karena saudara Remigius ini tidak aktif masuk sekolah. Dan dia ini PJ, Desa Lolo Ole. Itu jawab Ibu Kitty. Nah, setelah itu saya jawab juga bahwa saya ini aktif Ibu. Dan kenapa data saya, bahan pencairan saya, Ibu itu terima. Dan Ibu tidak proses ini tunjangan. Itu kenapa, Bu? Kalau memang Ibu tidak mau proses, kasih pulang bahan saya. Jangan Ibu tahan. Kalau Ibu tahan, ini kan sudah tidak bagus lagi. Saya berharap bahwa tunjangan saya diproses. Karena bahan saya Ibu tahan. Tapi ini Ibu tahan ini bahan, tapi tidak diproses. Makanya saya datang konsultasi di sini, Ibu. Nah, setelah itu, tidak Pak Remi. Kan Pak Remi ini tidak masuk sekolah. Siapa yang lapor? Kepala sekolah. Loh, di tahun 2024 Ibu Kitty mengatakan dari masyarakat. Sekarang Ibu Kitty mengatakan kepala sekolah. Ya itu tidak apa-apa juga, namanya masukan kan tidak mungkin hanya satu orang saja. Saya bilang banyak orang yang berikan masukan, tidak apa-apa. Tetapi bahan saya Ibu terima, tapi kenapa tidak proses? Saya bilang. Jadi Ibu Kitty pada saat itu minta saya buat pernyataan. Kalau mau diproses Pak Remi, buat pernyataan aktif masuk sekolah. Jadi saya bagaimana Bu saya buat ini surat pernyataan aktif masuk sekolah? Sementara saya ini sudah aktif memang. Saya buat pernyataan untuk apa lagi? Kalau Pak Remi buat pernyataan masuk sekolah, saya bisa proses tunjangan. Kalau memang bisa, Pak Remi dengan kepala sekolah datang di dinas ini, kita sama-sama buat pernyataan. Saya bingung sudah. Kenapa saya dibuat begitu ini? Habis satu, pindah satu. Satu masalah, pindah satu lagi. Setelah itu, saya berpikir lagi. Kenapa saya diminta buat surat pernyataan? Saya tetap diam kan. Saya masuk ketemu Mama Bupati lagi. Mama, saya ini disuruh buat surat pernyataan lagi. Pernyataan apa? Surat pernyataan aktif mengajar. Itu hari bilang masalah daftar hadir. Sekarang bilang buat pernyataan. Itu sudah makanya saya datang ini, saya bilang. Pada saat itu juga langsung Mama Bupati telepon ke Mama Sekdis. Bagaimana tunjangan Pak Remi ini? Bilang itu hari masalah daftar hari tidak masuk sekolah. Dan sekarang untuk diproses buat pernyataan. Mama Bupati omong begitu. Omong di Mama Sekdis. Sebentar